Dalam masyarakat yang menghargai kebaikan dan kesopanan, mungkin terasa aneh untuk tidak memperlakukan semua orang dengan lembut. Tetapi kisah kehidupan Buddha membantu kita memahami ini dengan lebih baik. Kita akan menjelajahi ajaran mendalam dari Buddha dan memahami mengapa ada saat-saat di mana penting untuk melampaui kelembutan dan mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam hidup. Untuk memahami hal ini, tontonlah video ini sampai selesai. Suatu ketika, Buddha sedang duduk dengan para pengikutnya ketika seorang raja mendatanginya dan berkata, "Wahai Tuhanku, sejak saya mulai mengikuti ajaranmu, semua orang sepertinya memanfaatkan kebaikan saya. Dahulu saya sangat kejam sebelum saya mengikuti ajaranmu. Saya tidak ragu untuk menghukum seseorang dengan hukuman mati. Tetapi sekarang saya tidak merasa ingin menghukum siapapun. Saya bahkan tidak marah lagi. Saya telah menjadi baik dan saya memandang semua orang dengan belas kasihan. Tetapi orang-orang memanfaatkan kebaikan saya. Mereka tidak lagi takut pada saya. Tingkat kejahatan di kerajaan saya meningkat dan orang merasa tidak aman. Selain itu, saya menghadapi banyak masalah dalam pemerintahan saya. Tolong katakan kepada saya apa yang harus saya lakukan sekarang." Mendengar ini, Buddha tersenyum dan menjawab, "Jawaban atas pertanyaan Anda terletak dalam cerita. Perhatikanlah dengan seksama dan mari kita mulai dari kisah terbesar. Suatu ketika, ada seekor ular berbisa yang tinggal di lubang di bawah pohon besar di tepi pantai. Ular itu terkenal karena menyerang orang tanpa alasan. Dan sayangnya banyak orang kehilangan nyawa mereka karena gigitannya yang mematikan. Orang-orang ketakutan bahkan untuk mendekati pohon itu karena ular tersebut. Suatu hari, seorang biksu kebetulan lewat desa dan melihat pohon yang indah. Dia memutuskan untuk istirahat dan bermeditasi di bawah lindungan pohon tersebut sebelum beberapa penduduk desa yang melihat biksu itu memperingatkannya tentang ular berbahaya tersebut. Mereka menyarankan untuk menjauhi tempat itu. Namun, biksu itu hanya tersenyum dan duduk di bawah pohon untuk bermeditasi. Saat dia duduk di sana, ular itu muncul dari lubangnya dengan marah dan bersiap untuk menyerang. Biksu itu bertemu dengan ular tersebut dan mulai mengucapkan mantra, dan dengan mujizat, ular itu mulai berkomunikasi dengannya. Menghadapi biksu, ular itu berkata, "Bukankah kamu takut padaku? Kamu menyadari ini adalah wilayahku. Bagaimana kamu berani mengganggu di sini?" Biksu itu menjawab dengan belas kasihan, "Sahabatku, mengapa saya harus takut? Saya tidak takut pada apapun. Saya bahkan tidak takut pada kematian. Jadi mengapa saya harus takut padamu? Kau takut akan kematian? Itulah mengapa kau menggigit orang lain." Ular itu terkejut mendengar hal itu dari biksu. Sampai saat itu, ular tersebut hanya bertemu dengan orang-orang yang entah mencoba membunuhnya atau melarikan diri karena takut padanya. Ular itu tidak pernah bertemu seseorang yang tidak takut padanya. Mendengar kata-kata biksu tersebut, ular itu mendekat dan melingkarkan tubuhnya di sekitar tempat duduk biksu itu, lalu berkata, "Kau benar, Tuan. Setiap kali seseorang mendekatiku, aku merasa mereka ingin membunuhku. Itulah mengapa aku menggigit mereka untuk menyelamatkan diriku. Jika aku tidak menggigit mereka, mereka akan membunuhku." Biksu itu mengetahui hal tersebut dan berkata, "Kau benar. Tetapi, sahabatku, ingatlah satu hal. Hidup akan berakhir suatu hari nanti. Oleh karena itu, tidaklah benar untuk menyakiti orang lain hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Lepaskanlah ketakutan akan kematian ini dan gantikanlah dengan kasih untuk semua." Dengan mengucapkan ini, biksu itu pergi dari sana. Ular tersebut sangat terkesan oleh kebijaksanaan biksu itu. Lalu, ular itu memutuskan untuk berhenti, menggigit orang dan melepaskan ketakutannya. Tetapi segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika orang-orang memperhatikan bahwa ular itu telah berhenti menggigit siapapun, mereka mulai mengganggunya. Mereka yang dulunya takut padanya sekarang mendekatinya tanpa rasa takut, menggoda, menggaruk, dan menyakitinya. Akibatnya, ular itu merasa terluka dan tersiksa sepanjang waktu. Dia sangat sedih dan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Setelah beberapa waktu, biksu itu kembali ke desa dan duduk di bawah pohon yang sama. Dia terkejut saat menemukan ular itu dalam keadaan indah. Biksu itu bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi, sahabatku?" Ular itu menjawab, "Oh, orang yang diberkati, Anda menasihatiku untuk menjadi baik dan berhenti bertengkar. Sejak saya mengikuti saran Anda, orang-orang berhenti takut pada saya. Dan sebaliknya, mereka menyiksa saya sekarang. Sekarang tidak ada yang baik padamu. Orang datang dan meninggalkan saya dalam keadaan menyedihkan.
Hidup telah menjadi sangat sulit. Biksu itu menjawab, sahabatku, sepertinya kamu salah paham akan ajaranku. Saya memberitahumu untuk tidak menggigit orang lain. Tetapi saya tidak pernah melarangmu untuk membela diri. Setelah membagikan cerita tersebut kepada raja, raja bertanya, apakah kamu telah menemukan jawaban atas pertanyaanmu? Seperti yang dilakukan ular, aku memberimu kualitas dirimu. Tetapi aku tidak bermaksud agar kamu menjadi lemah. Jika kamu ingin menjaga ketertiban di kerajaanmu, maka kamu harus cukup tegas untuk menghukum mereka yang melanggar hukum. Rakyatmu harus menghormati dan takut padamu atau krisis dan kekacauan akan menyebar di kerajaanmu. Tanpa seorang pemimpin yang kuat, negara-negara tetangga bahkan mungkin menyerang kerajaanmu. Kamu perlu tegas di luar untuk menjaga disiplin semua orang. Dengan menegakkan keadilan, kamu memastikan perdamaian dan keamanan di dalam kerajaanmu. Jadi kamu harus memerintah dengan kasih sayang di dalam, tetapi otoritas seorang raja di luar. Jika kita melihat kehidupan kita, kita akan menemukan bahwa kebaikan adalah impian yang indah. Menjadi terlalu baik dapat membuat kita rentan dieksploitasi. Ketika kita terlalu baik atau ramah kepada orang lain, mereka mungkin menggunakan kebaikan kita untuk keuntungan mereka sendiri, meninggalkan kita merasa dimanfaatkan. Kebaikan itu penting, tetapi sama pentingnya untuk menegaskan diri dan menetapkan batasan untuk mencegah orang lain memanfaatkan kebaikan kita. Sebagai contoh, jika kamu terlalu baik di kantor, rekan kerjamu mungkin akan mengeksploitasi kebaikanmu dengan sering meminta bantuanmu dalam tugas mereka. Namun, saat giliran mereka untuk membantumu, mereka mungkin mulai membuat alasan karena mereka percaya bahwa bahkan jika mereka tidak membalas budi, kamu masih akan membantu mereka saat mereka membutuhkan. Dalam hubungan, jika satu pasangan selalu bekerja keras dan mengakomodasi pasangan lainnya mungkin akan mulai mengeksploitasi kebaikan ini. Mereka mungkin mulai mengabaikan tanggung jawab mereka dan menganggap kebaikan pasangan mereka sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Mereka mulai mengharapkan mereka untuk selalu memahami dan memaafkan tanpa mengembalikan dengan cara yang sama. Demikian pula, ketika kamu terlalu baik, orang lain mungkin akan melihat kebaikanmu sebagai kelemahan yang mereka manfaatkan untuk merendahkanmu. Bahkan jika kamu, seperti ular pertama, tidak dapat atau tidak mau berdiri untuk dirimu sendiri. Di era modern ini, penting untuk belajar dari ajaran Buddha. Kebaikan tidak berarti kebodohan, dan mengatakan tidak diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan menggabungkan kebaikan dengan kekuatan, kita dapat menavigasi tantangan hidup secara efektif sambil melindungi diri dari eksploitasi di dunia.